Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, siapa di sini yang mencoba menurunkan berat badan ya 1 kilo tapi malah naiknya 5 kilo? Atau ada juga yang ingin menurunkan berat badan ataupun diet kemudian malah sakit. Nah, mungkin teman-teman salah dalam menerapkan dietnya. Nah, siapa di sini yang mengalaminya? Silakan tulis di komentar pengalaman Anda, pengalaman teman-teman semua di komentar ya, supaya kita bisa baca sama-sama. Seandainya teman-teman diet nih, tapi malah ujung-ujungnya sakit, nah malah kacau kan ya. Karena diet itu tujuannya supaya berat badan menjadi lebih ideal dan juga badan menjadi lebih bugar ya. Intinya menjadi lebih sehat dari sebelumnya. Kalau ujung-ujungnya sakit, nah itu bukan tujuan diet ya. Asupan kalori itu penting ya untuk tubuh kita supaya bisa bekerja secara maksimal, bekerja secara optimal. Tapi kalau seandainya asupan kalori terlalu banyak, itu bisa membuat teman-teman berat badannya bertambah ya. Bisa 1 kilo, bisa 2 kilo, bisa juga bertambahnya perlahan seperti tangga, lama-lama gemuk. Jadi penting ya, jangan terlalu banyak asupan kalori. Atau seandainya teman-teman nih terlalu ekstrim, menurunkan kalorinya terlalu rendah ya, serendah mungkin, ataupun diet ekstrim, kemudian teman-teman akan merasa pusing ya, lemas, gemetaran. Memang berat badan turun, tapi metabolisme jadi kacau awalnya ya kan. Kemudian juga massa otot jadi hilang. Itu turun itu hanya awalnya, lama-lama nanti malah membuat tubuh teman-teman menjadi tidak sehat dan juga drop. Kemudian setelah teman-teman menghentikan dietnya, pasti berat badannya itu akan seperti bola ya, yang mantulnya tinggi sekali ya. Yang awalnya cuma turun 2-3 kilo, sekali berhenti diet naiknya malah bisa 7-8 kilo. Kesalahan yang sering dilakukan teman-teman di rumah ya, saat melakukan diet itu diantaranya pertama, tidak sarapan pagi. Banyak orang yang DM ke saya ataupun tulis di komentar di YouTube saya itu tentang, "Dok, kalau seandainya tidak sarapan pagi itu bikin kurus ya?" Itu tidak benar ya. Jadi kita memang butuh sarapan pagi ketika bangun tidur, itu kita butuh asupan gula supaya untuk aktivitas kita itu berjalan dengan baik, metabolisme kita berjalan dengan baik, kita bisa berkonsentrasi dengan baik, kita memiliki energi yang cukup. Ibaratkan kita sarapan itu seperti kita mengisi baterai supaya kita lancar ataupun normal dalam melakukan aktivitas sepanjang hari. Karena otot kita butuh energi, kemudian juga otak kita butuh energi supaya bisa bekerja secara optimal. Jika teman-teman di rumah tidak sarapan, biasanya rata-rata dietnya akan gagal karena metabolisme melambat ya. Kemudian siang harinya akan makan secara berlebihan. Nah, kira-kira teman-teman bagaimana? Silakan tulis pendapat teman-teman di komentar. Kemudian yang kedua, tidak makan nasi tapi banyak makan kue. Banyak orang yang menyalahkan nasi ya. Nasi itu bikin gemuk, itu tidak benar ya. Jadi memang tubuh kita itu butuh asupan karbohidrat supaya tubuh kita itu bekerja secara optimal, karena karbohidrat itu sumber energi bagi tubuh. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih bagus, itu pilihlah karbohidratnya karbohidrat kompleks ya, karena seratnya tinggi, membuat kenyang lebih lama, dan juga dia tidak akan menaikkan gula darah itu mendadak, dia perlahan. Tetapi tidak juga berlebihan ya. Kalau seandainya berlebihan, otomatis berat badan teman-teman akan naik. Teman-teman banyak juga di luar sana yang konsumsi kue, konsumsi biskuit, tidak makan nasi. Nah, ini juga salah ya, karena kue dan biskuit itu rata-rata kalorinya tinggi. Kalau kalorinya tinggi, itu bisa membuat badan teman-teman menjadi gemuk ataupun berat badan teman-teman menjadi naik. "Dok, kue yang saya makan itu kecil ukurannya, biskuit yang saya makan itu kecil ukurannya." Jangan menilai dari ukurannya. Kalau seandainya ukuran bisa menjadi patokan, itu malah lebih enak ya. Karena kue dan biskuit itu dia rasanya manis ya, walaupun ukurannya kecil. Kalau manis biasanya kalorinya itu tentu tinggi. Teman-teman kalau seandainya masih sering mengkonsumsi makanan manis, ini tentu dia akan merangsang teman-teman ingin makan lebih banyak. Padahal ya, gampang lapar, kemudian juga ya pokoknya ingin ngemil terus. Nah, inilah kesalahan yang sering teman-teman lakukan. Kesalahan yang ketiga, terlalu banyak olahraga. Banyak orang yang terlalu semangat ya, terlalu bersemangat, kemudian olahraga secara berlebihan, ingin cepat kurus. Jadi satu hari itu dia olahraga full ya, sepanjang hari. Kemudian dia kelelahan, keletihan, capek ya. Kemudian juga pusing, besok sudah tidak sanggup olahraga lagi ya, cuma semangat di awalnya saja. Kemudian juga ada orang yang tidak olahraga sama sekali. Nah, tadi olahraga terus-terusan dan olahraga tidak sama sekali. Nah, kira-kira teman-teman golongan yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Silakan tulis di komentar ya.
Jadi saran saya, kalau seandainya olahraga jangan terus-terusan ya, jangan memaksakan diri kamu. Karena tubuh kita itu perlu adaptasi bertahap yang tadinya tidak biasa olahraga, jadi olahraga itu bertahap saja, supaya hasilnya maksimal. Jadi seperti teman-teman misalkan naik tangga kan bertahap ya, sampai ke ujung. Misalnya teman-teman lari 15 menit, besok 20 menit, besok tingkatkan lagi 25 menit, begitu terus ya, ditingkatkan. Nah itu biar supaya tubuhmu bisa beradaptasi, tidak kaget. Kalau seandainya tubuhmu terpaksa ya, terforsir, nah itu kaget, malah nanti jadi sakit. Kalau seandainya sakit, ya semua berantakan, malah tidak jadi olahraga sama sekali. Kesalahan yang keempat, makanan sehat. Masih banyak orang yang tidak suka ya makanan yang tidak digoreng, sayur, buah-buahan, ataupun makanan yang ditandai dengan label makanan sehat. Rata-rata orang akan mengatakan makanan sehat itu rasanya tidak enak. Karena rasanya tidak enak, teman-teman tidak jadi makan ataupun tidak jadi mengkonsumsinya. Jadi teman-teman jangan menuruti nafsu ya, jangan menuruti mata. Karena kalau seandainya menuruti nafsu makan mata, itu teman-teman tidak akan jadi diet. Misalkan nih teman-teman suka kue ataupun suka gorengan, kemudian teman-teman, wah ini makanan kesukaan saya. Teman-teman makan ya berlebihan, otomatis namanya juga suka ya kan. Nggak ada namanya suka itu makan satu gigit, tidak ada. Pasti berlebihan. Nah kalau sudah berlebihan, teman-teman berat badannya pasti naik. Kalau teman-teman mengkonsumsi makanan yang sehat, otomatis berat badan teman-teman menjadi ideal. Ini membantu sekali teman-teman menurunkan berat badan. Ayo tuliskan menu favorit kalian di komentar ya. Kesalahan yang kelima itu cheat day, yang benar-benar bolos makan ya. Misalkan teman-teman menerapkan cheat day ya. Ada yang menerapkan misalnya 1 hari diet, baru 1 hari diet, kemudian saya besok sudah cheat day. Atau misalkan ada juga yang 6 hari diet, kemudian 1 hari cheat day. Atau misalkan sudah 2 minggu diet, 1 hari cheat day. Kira-kira teman-teman golongan yang mana? Silahkan tulis di komentar. Teman-teman banyak yang salah ya menerapkan bolos diet ini. Ada yang menerapkan bolos diet ini misalkan nih, sudah diet 6 hari, susah-susah, capek-capek, kemudian 1 hari itu balas dendam. Sepanjang hari makan saja kerjanya kan. Mana yang selama 6 hari ini tidak kesampaian, pingin makan ini, itu, dibeli, kemudian disantap habis. Nah, jadi sia-sialah diet 6 hari ini ya. Jadi 6 hari ini sudah susah-susah menahan nafsu makan, kemudian 1 hari dibalas percuma begitu saja. Nah, teman-teman bagaimana tanggapannya? Kesalahan yang keenam, itu makan saat lapar banget. Nah, banyak orang yang diet menahan nafsu makan ya, ada juga yang diet tahan-tahan makannya, nanti saja, kemudian setelah kelaparan baru makan. Nah ini salah ya. Jadi makanlah itu memang saat lapar, berhentilah sebelum kenyang. Bukan makan saat kelaparan, berhentilah setelah kekenyangan. Nah tidak seperti itu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman makan sangat kelaparan, itu biasanya porsinya akan bertambah. Kemudian juga tidak membuat kenyang ya. Setelah makan 1 piring itu rasanya masih kosong. Jadi jangan makan saat benar-benar kelaparan. Jadi makanlah memang saat lapar ataupun buat jamnya. Tiap hari itu harus dibuat jam supaya tubuh mengenali jam makan kalian ya. Jadi misalkan pagi jam 7, siangnya jam 1, sorenya jam 5 misalkan dibuat. Jadi tiap hari tubuh akan terbiasa mengenali jam makan. Jadi latihlah tubuh teman-teman semua untuk mengenali jam makan ya. Jadi metabolisme bagus, pencernaan bagus ya. Kalau seandainya ada jam makan, jangan semua itu bekerja secara terus-menerus ya. Misalnya pencernaan bekerja terus karena teman-teman makannya tidak ada jam, tidak terkontrol ya. Usahakan buat jam makan mulai sekarang. Jangan makan di luar jam makan. Kesalahan yang ketujuh itu kurang energi. Ini masalah yang dianggap sepele sama teman-teman. Padahal ini merupakan masalah serius ya. Jadi harus istirahat tubuh kita, harus cukup tidur supaya tubuh kita itu bisa bekerja secara optimal. Kalau seandainya teman-teman bergadang, kurang tidur, kurang istirahat, tubuh akan kelelahan, metabolisme akan kacau, hormon-hormon akan kacau. Kemudian juga itu akan meningkatkan hormon yang membuat teman-teman rasa lapar terus, rasa ingin makan ya. Ini juga mengganggu hormon yang membuat teman-teman yang seharusnya tidak ingin makan ataupun kenyang. Kemudian kalau seandainya teman-teman tidak istirahat, begadang, tubuh akan tetap memerlukan energi ya supaya membuat tubuh itu tetap terjaga. Jadi cukupilah waktu tidur ya. Kalau seandainya teman-teman kurang tidur, kurang istirahat, otomatis tubuh akan meminta makanan yang manis ya, tinggi gula, makanan yang berlemak,
Nah, ini sudah hukum alam. Itulah yang membuat teman-teman dietnya selalu gagal. Yang kedelapan itu salah pergaulan ya. Jadi teman-teman harus memilih ya pergaulan yang bagus. Yang maksudnya di sini pilihlah teman-teman yang mensupport diet kalian. Ada yang nanti seandainya temannya sedang diet malah sengaja diganggu, sengaja diajak makan yang tidak sehat, sengaja dibuat dietnya gagal ya. Nah, ini ada kelompok orang yang seperti itu. Senang melihat temannya susah itu banyak. Jadi ini lebih ke sosial. Jadi pilihlah teman-teman yang mensupport tujuan kalian, cita-cita kalian ya. Nah, jadi pilihlah teman-teman yang seperti itu. Atau misalkan nih teman-temannya cuman itu. Nah, hindari dulu ya, banyak di rumah saja dulu supaya dietnya berhasil. Karena seberapa besar pun usahamu, kalau seandainya lingkungan tidak mendukung ya, teman-teman di sekitar tidak mendukung, ini akan susah sekali ya. Tapi kalau seandainya teman-teman bisa memastikan teguh pendirian ya, teguh hati, teguh keyakinan, ini tidak masalah. Nah, tapi kalau seandainya digoda terus ya kan, nanti ujung-ujungnya tergoda, hilaf, nah ini repot. Tapi kalau seandainya teman-teman bisa memastikan itu teguh hati, teguh cita-cita, teguh pendirian, itu silakan saja. Oke teman-teman, itu tadi kesalahan yang sering terjadi di teman-teman kalau seandainya sedang diet. Nah teman-teman, dari poin 1 sampai 8 itu kira-kira teman-teman golongan yang mana? Silakan tulis di komentar ya, teman-teman termasuk golongan yang keberapa? Ataukah 1, 2, dan seterusnya, silakan ditulis. Oke ya teman-teman, semoga dietnya berhasil, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Semoga video-video ini selalu menginspirasi kita semua. Salam sehat, sampai jumpa.